Alhamdulillah. Kembali lagi di podcast Depro. Kenapa kita Depro? Karena kita enggak jongkok. Ulang Pak, biar bareng Pak. Biar bareng ngomongnya. Ya, kita ulang. Iya, kenapa kita Depro? Karena kita enggak jongkok. Oke. Ini bener begitu. Balikan ya. Balikan. Tadi permulaan. Iya, permulaan. Kembali lagi di podcast Depro. Kenapa kita Depro? Karena kita enggak jongkok. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Depro. Di mana pada kali ini saya kedatangan bintang tamu yang jauh-jauh dari Batu Jaya. Sebenarnya masih Batu Jaya sih. Iya, tapi beda kecamatan. Beda desa. Ini agak jauh lah. Termasuk salah satu murid saya tapi jangan dibilangin karena kerasa tua saya ini, padahal seumuran bukannya mah. Yaitu adalah Pipah Bacor. Iya, teman. Nah, kenapa Bacor tuh apa sih? Coba. Saya pengen cerita Bacor tuh apa sebenarnya. Oke, jadi asal muasalnya ya. Bacor itu sebenarnya nama Facebook sepupu saya, ada Bacornya. Jadi Bacor itu singkatan dari Babakan Pacor. Oh, gitu. Jadi asal daerah. Iya, asal nama tempat. Nama kampung. Gitu, kampung. Babakan Pacor. Jadi ada di Desa Batu Jaya. Terus gitu. dusunnya itu kan Bakti Jaya. Nah, karena saya kan lebahnya biasanya orang tuh bilangnya Pacor karena kan ada Pacor gitu. Babakan Pacor itu. Nah, itu saya singkat aja Bacor. Jadi Bacor itu nama kampung ya singkatan. Saya pikir kayak bocah nakal gitu. Jadi panggilan Bacor gitu. Ternyata cuma singkatan gitu doang ya. Iya, udah gitu doang kampung. Tidak begitu menarik ya. Tapi keren kan. Tapi bagus. Itu Bacor, ciri khas Pipah Bacor. Nah, Pipah yang saya kenal itu waktu masuk pertama kali di SMK itu adalah cewek yang kecowok-cowokan selama 3 tahun. Dia tomboy, bahkan petantang-petenteng bisa dibilang kayak gitu ya. Iya, sampai sekarang kayaknya masih sedikit. Bahkan sama cowok sekalipun dia berani, dia paling depan gitu. Kalau ada tawuran kayaknya dia sebagai komandannya gitu. Nah, sekarang tuh agak sedikit berbeda. Nah, kenapa tuh ada perubahan apa pada diri Pipah tuh sebenarnya gitu. Sekarang tuh bersolek gitu, bagus sebagai seorang wanita. Tapi dulu tuh sebenarnya ketika di usia-usia dia make up, dia nggak terlalu suka namanya make up. Tapi kalau sekarang ya mungkin sedikit demi sedikit dia berubah. Nah, itu ada apa sehingga bisa merubah Pipah yang dulu dan sampai yang sekarang ini? Alasannya? Iya, alasannya ada nggak tuh? Ada sih. Ada. Kan yang pertama itu kan dari usia gitu ya. Iya. Mungkin kan waktu sekolah mah nggak cocok juga kan, gak wajib juga ya, anak sekolahan dandan kan emang seharusnya kan natural anak sekolah itu. Iya, nah, pas lulus apalagi kan profesinya kadang bilang gini, "Wah, lu kan guru, orang mah dandan apa gitu kalau kerja maksudnya. Terus lu kan cewek kok nggak mau dandan sih gitu." Jadi saya pikir kayaknya iya juga ya, sedikit-sedikit lah, paling ya biasa sih cuma pakai bedak, terus lip tint, udah cuma itu doang sih, gitu. enggak parfum pasti lah ya, biar wangi. Itu aja sih perubahannya. Oh, berarti sekarang kesibukan teh sebagai guru di mana tuh? Oh, di SMK Al-Ikhlas dong, SMK Batu Jaya. Di mana? Ya di Desa Tuk Ambulu. Oh, pinggir jalan ya? Pinggir jalan sisi itu. Kali. Sisi kali, betul sekali. Guru apa? Nah, saya di situ sebagai guru produktif TBSM. Jadi TBSM kan tuh? TBSM itu teknik bisnis sepeda motor, otomotif gitu. Dulu TSM. Iya. Nah, sekarang tuh udah jadi TBSM, teknik bisnis dan sepeda motor. Oh, bisa ngebengkel berarti? Enggak. Ya, tapi mungkin keahlian di situ ya. Iya, karena kan waktu sekolah itu emang jurusannya kan itu, jadi sedikit waktu sekolah bisa, di SMK. Nah, pas ngajar jadi kayak ke bawah gitu, jadi yang tadinya saya nggak bisa jadi bisa gitu, karena kan ngajarin ke anak juga, jadi kayak lebih percaya diri gitu. Sedikit-sedikit bisa lah ngelatih ke anak.
Berarti kesibukan sekarang hanya ngajar. Kuliah juga. Oh, kuliah. Iya. Nah, kuliahnya apa nih? Jurusannya? Oh, jurusannya itu teknik informatika. Wow, nyambung sekali ya dari. Ya, bukan. Jelas sangat tidak nyambung. Kenapa nggak mau ke TSM gitu Kak, atau ke otomotif gitu untuk kuliahnya? Nah, itu dari perkembangan juga sih. Perkembangan. Karena kan sekarang kan zaman online. Iya. Jadi kenapa ngambil teknik itu kan supaya apa-apa kan online gitu. Jadi kan pasti mengutamakan teknologi gitu kan. Ya, jadi ya udah ngambilnya ke teknik informatika aja. Kayaknya kepake juga buat nanti kerja gitu. Iya, kan. Karena di era digital sekarang ini tentunya 4.0 yang katanya digadang-gadang itu semuanya serba digital. Nah, iya dan itu. Pipa tuh katanya mau lebih fokus ke digital gitu, seperti itu kali ya. Ya, seperti itulah. Kalau di podcast kalau udah saya sering belibet nih. Kalau di podcast Deprop kita sering ngebahas, kurang afdol kalau kita nggak ngebahas ekstrakurikuler. Oke. Gitu. Nah, sekarang saya mau tahu SD-nya dulu SD mana? Di SDN Batu Jaya 4. Batu Jaya 4. Di Batu Jaya Babakan. Batu Jaya Babakan. Kalau SMP-nya atau MTS? MTS-nya itu di Nurul Falah. Masjid Batu Jaya yang masih besar itu. Masih besar. Yang masih nggak jadi. Wah, parah. Bicara. Iya. Ngomong biar aja di kampungnya biarin dia mah. Terus SMK-nya? SMK-nya di Aliklas Batu Jaya. SMK Aliklas juga. Iya. Berarti bisa dibilang ini pengabdian juga ya. Nah, iya, pengabdian juga. Dulu sekolah di sana dengan guru-guru yang bagus di SMK Aliklas. Bagus banget. Termasuk saya dong. Dan sekarang sebagai tenaga pendidik di SMK tersebut. Nah, boleh ceritain nggak waktu SD itu ikut ekskul apa? Waktu SD itu ekskul poli sama catur. Oh, catur. Iya, jadi kan waktu itu sebenarnya sukanya tuh main poli. Cuma pada saat mau O2SN ya. Nah, itu catur. O2SN tuh apa? Apa ya? Enggak tahu juga. Olimpiade mungkin. Kayak cuma disebutnya O2SN kayak gitu. PON pekan olahraga lah kayak gitu ya, tingkat olahraga. SD gitu ya. Iya, cuma enggak tahu itu kepanjangannya apa, udah lama banget. Iya. Itu. Terus? Nah, itu kan catur cewek itu enggak ada. Nah, jadi pas banget karena enggak ada, yaudah mau dah nih tuh sebenarnya awalnya tuh nggak bisa sama sekali main catur. Oh, nggak ngerti sama sekali, nggak tahu jalan-jalannya gitu kan. Cuma dikarenakan mau nggak mau kan, udah daftarin diri, ya udah. Terus ada pelatih tuh Pak Tarsono, tau kan? Oh iya, Pak Tarsono. Nah, itu dia ngajarin. Pokoknya awal pertama bisa main catur itu dari dia. Awal nggak tahu sampai tahu jalannya kuda, jalannya gimana. Nah, itu dari dia. Nah, pas banget pas lomba tuh ya, tingkat SD se-Batu Jaya lah. Se-kecamatan. Se-kecamatan atau se-apa ya? Iya. Nah, itu juara 1. Oh, juara 1. Juara 1, alhamdulillah. Nah, pas di lomba lagi di Karawang ya, kayaknya ngewakilin Batu Jaya dan namanya. Iya. Nah, di situ gagal. Soalnya pakai waktu. Oh iya. Jalan tiap itu kan yang waktu itu. Dan itu tidak dipelajari waktu di kecamatan. Cuma waktu di kecamatan mah masih belum pakai waktu. Oh, masih belum, bebas aja gitu. Iya, masih bebas. Berapa gitu ya. Udah gitu ya lawannya juga masih biasa. Ternyata di Karawang walaupun cewek bagus. Lebih bagus ya. Bagus ya. Tapi itu juga suatu prestasi sih ketika kita nggak bisa diajarin bentar gitu. Itu kan pasti nggak lama kan ya? Iya, karena beberapa bulan atau pasti berapa biasanya setiap sekolah tuh kalau menghadapi event-event kayak gitu mendekati baru diadakan, tidak ada gitu. Latihan-latihan seperti itu. Udah bilang makasih belum sama Pak Tarsono? Belum. Nah, boleh kalau mau ngucapin terima kasih ke Pak Tarsono. Ya. Sedih nggak? Pak Tarsono sedih nggak? Tapi manggilnya AA biasanya. Dulu belum ngajar apa? Belum, dia waktu itu kayaknya masih kuliah. Soalnya kan masih SD. Oh iya. Dia belum di MTS. Sebelumnya makasih ya berkat AA yang tadinya Pipa nggak tahu sama sekali main catur itu gimana, terus sampai sekarang tuh jadi tahu gitu, atau bahkan dulu sempat juara pada saat waktu SD. Jadi makasih ya, maaf baru bisa ngucapin.
Tapi serius sama kasih itu berkat AA. Iya, tapi kadang-kadang kita tuh lupa. Nah, ini saya pribadi ya, untuk menanamkan ke anak saya tentunya tiga kata pusaka itu. Minta tolong kalau mau apa-apa, minta maaf kalau ada kesalahan, dan bilang terima kasih. Dan itu rata-rata saya belum menemukan lagi di diri anak-anak saat ini gitu. Nah, saya mencoba untuk menanamkan hal-hal seperti itu gitu. Jadi jangan malu untuk mengatakan terima kasih kepada orang-orang yang sudah memberikan kita tentunya sebuah ilmu atau apapun gitu, seperti itu. Nah, saya penasaran nih, waktu SD biasanya itu anak-anak tuh di SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah diajarkan, bukan diajarkan sih, diikut sertakan ke dalam pramuka. Nah, tadi nggak disebutin pramuka. Berarti SD nggak ikut pramuka atau gimana? Ikut, cuma waktu itu lupa. Biasanya kalau SD itu ikut kemah itu kelas berapa sih ikut lombanya? Kelas 5 biasanya kelas 4 udah diikut-ikutin doang tuh. Kelas 5, kelas 6 udah mulai kemah gitu. Nah, itu saya lupa ya, antara kelas 5, 6 atau kelas 4 tuh. Iya. Pokoknya pernah ikut cuma kemah. kalau saya mah gitu Pak, kalau mau lomba gitu ya, mau mendekati lomba baru ikut. Jadi waktu itu sempat ikut iya. gitu. Prestasi apa yang selama di SD selain catur? Poli juga. Poli pernah menang juga di O2SN itu. Kalau di O2SN mah kalah sih, gak juara. Cuma jadi tuh saya ikut catur nih, catur udah selesai, kadang atau caturnya nggak ada ke poli gitu, asal jangan waktu yang bersamaan. Soalnya poli juga kepake juga. Iya. Berarti pramuka bener ya, tidak lepas dari anak-anak SD gitu ya. Iya, biasanya pasti begitu itu di SD atau di MI udah ikut aja gitu. Perkemahan biasanya kayak gitu. Nah, tingkat MTS, berarti MTS ya, bukan SMP ya. MTS masih berlanjut poli dan caturnya. Nah, kalau MTS itu waktu itu kan iya catur sama poli juga sama, bahkan waktu MTS juga. Kalau pramuka emang nggak ikut pertama doang, tapi berhenti, nggak nyampe pas ke lomba gitu. Cuma berapa kali pertemuan berhenti. Kenapa tuh, tidak menarik atau seperti apa? Karena temen juga sih. Waktu MTS tuh nggak kayak waktu SMK. Jadi waktu SMK kan aktif gitu kan ya, ikut kegiatan. Udah sekolah aja gitu. Tapi ya, biasa aja, nggak terlalu fokus ke pramuka. Kalau saya tuh aktifnya malah di SMP gitu. Jadi SMP tuh masuk ikut lomba apa segala macam di SMP tuh gitu, banyak gitu. Berarti ini enggak ya? Enggak. Berarti hanya poli gitu. Poli dan catur. Tapi ikut turnamen juga tuh di poli sama catur. Nah, itu ada. Waktu itu ada lomba tingkat MTS. MTS Sebatu Jaya lah. Sebatu Jaya lagi. Ya, jadi ada MTS Aliklas, MTS Matar. Nah, itu lombanya di MTS Matar. Darul Ma'arif ada kan? Ada semuanya, pokoknya se-MTS. Kecamatan Berjaya. Nah, dilombakan itu di MTS Matar Tukang Bulu. Matul Anwar. Ya, Matul Anwar. Itu apa? Poli atau catur? Nah, itu poli sama catur juga. Jadi kan pertahankan iya, karena kan memang catur kan nggak ada lagi. Iya. Jadi kan pertama catur dulu tuh. Nah, saya menang tuh waktu itu. Bahkan saya lawan si Nabila yang di MTS Aliklas Orang Batu Jaya. Dulu waktu SD-nya dia di WSD Batu Jaya 2. Nah, itu lawan saya. Kalau catur di MTS ketemu lagi. Dan kan dia udah tahu kemampuan saya. Ya udah saya menang lagi alhamdulillahnya, juara 1 lagi tuh. Nah, untuk polinya juga sama. Juara juga. MTS ini Nupa. Nurul Falah. Iya, Nurul Falah. Emang disingkat Nupa biasanya. Iya, termasuk siswa berprestasi di bidang ekstra olahraga ya. Olahraga, karena saya emang jarang-jarang loh ada cewek berprestasi di bidang olahraga, khususnya di Kecamatan Batu Jaya gitu. Catur lagi yang aki-aki kalau biasanya kayak gitu. Nah, naik ke SMK, ekstrakurikulernya apa? Kalau waktu SMK tuh bahkan hampir semua ekstrakurikuler tuh ikut. Oh, ikut? Iya. Apa aja adanya? Waktu itu mah sempat banyak juga sih, ada basket, terus volley. Kalau futsal enggak, selain futsal dah, misalkan cowok ya. Iya. Jadi hanya basket, volley, terus waktu itu ada Sispala gitu. Sispala kan ya? Siswa pencinta alam. Sispala ya. Nah, iya itu sempat ikut juga.
Cuma nggak berlanjut karena waktu kelas 2 itu sayanya sakit mulu, sakit-sakitan padahal itu lagi aktif-aktifnya. Tuh. Terus ada boxer juga, tarung derajat. Iya. Termasuk banyak juga tuh ya waktu itu ya. Iya, pokoknya banyak lah. Aktif juga waktu itu. Tapi yang dipertahankan sampai kelas 3? Sampai kelas 3. Iya. Ada pramuka ya kalau lagi ini aja, kalau lagi. Aja ya? Iya, kalau ada acara aja. Sampai kelas 3 itu diganti bukan boxer tapi silat, pencak silat. NPSN enggak salah. NPSN? Iya, NPSN kelas 3 itu sempet. Oh iya, mungkin saya lupa. Yang silat ikut juga tapi nya? Ikut juga. Ikut juga. Iya, sabuk, cuma kan sampai sabuk apa tuh? Baru pertama, soalnya belum lama sih silat mah, pas dari boxer langsung ke situ. Iya. Nah, nggak lama kan kelas 3 sibuk ini bimbel, ujian. Ya udah jadi nggak aktif deh. Yaitu sekilas tentang ekstrakurikuler dari SD sampai SMK. Ternyata Pipa ini termasuk, saya manggilnya Bu Pipa atau Pipa aja nih ya? Karena kan udah jadi guru. Kan biasa aja seperti biasa. Ketuaan. Ternyata Pipa termasuk siswi berprestasi di Kecamatan Batujaya pada zamannya. Iya, pada zamannya. Iya. Sekarang berarti sibuk kuliah online atau offline? Masih online ya. Semoga pandemi segera berlalu ya. Iya, amin. Biar kalau ngomongin dunia sekolah dari SD sampai SMK nggak lumrah kalau kita tidak ngomongin masalah asmara. Ih, mantap. Tahu aja. Dari SD, saya nggak mau nanya si anunya, langsung aja dari SD sampai SMK ada berapa mantan kira-kira? Kalau mau disebut boleh, kalau enggak juga nggak apa-apa. Lupa sih kalau mantan mah, soalnya kan mungkin waktu SD mah masih cinta-cinta monyet gitu kan. Tapi adalah satu orang tuh yang benar-benar kayaknya pacar itu. Satu. Terus MTS juga ada ya, 2 mah ada lah. 2. Lebih sih sebenarnya SD juga, cuma kan nggak terlalu diinin banget, biasa terus aja. Di SMK? Nah, pas SMK itu waktu terakhir pacaran sebenarnya kelas 1. Nah, pas kesininya itu nggak pacaran gitu, jadi cuma sampai kelas 3. Iya, cuma deket aja, tapi nggak sampai hubungan pacaran karena udah males gitu. Iya. Kalau sekarang ada pacar? Pacar atau calon nih saya ngomongnya jadinya? Yang dekat ada, udah pengen serius juga. Mudah-mudahan. Cuma yang nggak pacaran biasa gitu. Oh, belum ada hubungan tapi pengen serius gitu ya? Iya, jadi jalanin aja gitu. Yang nggak mau ada kata, lo mau nggak jadi pacar gue gitu, nggak mau kayak gitu. Sekarang pemuda-pemudi zaman sekarang tuh biasanya kayak gitu, nggak mau pacaran tapi pengennya ada hubungan, ya ada yang memerhatiin seperti itu. Ya, yang penting hubungan. Tapi mudah-mudahan saya doain lancar, amin, tidak ada gangguan, amin. Tapi biasanya cowok minta kepastian. Ya ngasih beban aja ini, mau biar sampai sini pulang dari sini langsung iya nih kayaknya kudu ada kepastian. Tapi lain kali boleh lah diajak-ajak cowoknya kesini ya. Boleh. Ngobrol-ngobrol di podcast Deprok ini. Oke. Ya udahlah ya. Nanti Cak. mungkin kita adain part 2 untuk membahas lebih dalam lagi Pipa Bacor, guys. Babakan Bacor. Oh ya, jangan lupa juga dong promosiin. Oh iya, boleh. YouTube aku dong. YouTube-nya apa YouTube-nya? Kayak nama YouTube itu ya sama Pipa Bacor. Bacor tuh BH. Tulisannya tuh BHA. Ya. Strip ini. Bawah. Strip tengah. Strip biasa. Ya, strip biasa. Terus COER. COER. Iya, coer. Bacoer. COER. Iya. Bacoer itu singkatan lama berarti Pipa Bacoer gitu. Iya. Facebook? Kalau sama gitu. Facebook sama pokoknya. Silakan di subscribe. Jangan lupa subscribe. Karena kita YouTube UMKM masih kecil. Ya. UMKM. Dari sini silakan kunjungi YouTube Pipa dan jangan lupa teman-temannya Pipa subscribe channel saya. Nanti di-share ya video-video ini biar pada nonton. Mungkin saya udah kehabisan bintang tamu nih.
Mungkin dari teman-teman Pipa ada yang pengen jadi bintang tamu di sini, mangga, ayo kita berbagi, sharing-sharing informasi. Itu aja mungkin ya, Pipa. Iya. Terima kasih. Biasa kayak salaman orang corona. Iya, corona kayak gitu. Terima kasih, sampai ketemu di podcast Depro selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah,